Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Seringkali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai ta'lim beliau atau khutbah-khutbah beliau dengan muqaddimah yang barusan kita sampaikan, dan diakhiri oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasannya sebenar-benar ucapan adalah ucapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang-orang musyrik sering mengatakan bahwasannya itu adalah syair, adalah jampe-jampe dukun, penyihir, ya. Dan sebenar-benar petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengetahui, harus mempelajari, mengkaji, mengilmui akan perjuangan-perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia yang sangat berjasa, ya. Dan beliau adalah manusia yang paling sayang kepada kita, yang paling perhatian. Bahkan cinta dan sayang beliau itu melebihi cinta dan sayang orang tua kita kepada kita. Cuma terkadang umatnya tak menyadarinya, jemaah. Nabi kita mati-matian memperjuangkan Islam agar umatnya selamat dari kegelapan, kesyirikan, panasnya neraka Allah wal-'iyadzu billah, agar umatnya bisa masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Di dalam hadits yang sahih telah kita jelaskan bagaimana di antara perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini di antara bentuk kepedulian serta perhatian semangat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menyelamatkan umatnya dari bahaya neraka Allah wal-'iyadzu billah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mathalukum," perumpamaan kalian, "wa mathali wa mathalukum," perumpamaan aku dengan kalian, "kamathali rajulin awqada nara," seperti seseorang yang sedang menyalakan api. Ketika api itu mulai menyala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faja'ala al-janadhibu wal farrashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha." Ketika api itu mulai menyala, maka mulailah binatang-binatang yang sejenis serangga itu berterbangan menghampiri api tersebut. Kenapa? Karena ada sensitivitas, ada cahaya di situ. Tanpa ia sadari itu membahayakan serangga-serangga itu sendiri. Dia berusaha untuk terbang menghampiri cahaya yang panas itu, padahal itu api yang bisa membinasakan kehidupan serangga-serangga itu sendiri. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa yadhubbuhunna anha, tetapi orang itu yang menyalakan api tersebut itu senantiasa mengusir, menghalau binatang yang hendak menjemplungkan, memasukkan dirinya ke dalam api yang dinyalakan. Terus dihalangi, diusir oleh orang yang menyalakan api. Itu kata Nabi, perumpamaan aku dengan kalian seperti itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa, jemaah? Wa ana akhidun bihujazikum wa antum tafallatuna min yadai. Lihat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku pegang erat-erat pinggang kalian, tetapi kalian masih saja berusaha untuk melepaskan kedua tanganku dari pinggang-pinggang kalian. Allahu akbar. Lihat,
Aku berusaha untuk menyelamatkan kalian dari panasnya api neraka, dari bahaya kesyirikan, dari bahaya bid'ah-bid'ah, amalan-amalan yang tak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka Allah wal iyadu billah. Wa ana akhidun bihujazikum wa antum tafallatuna min yadai. Aku sudah berusaha menyelamatkan kalian, tetapi kalian masih berusaha melepaskan kedua tanganku dari pinggang-pinggang kalian. Kalian rela memasukkan diri kalian ke dalam neraka Allah wal iyadu billah. Lihat. Maka kita enggak punya alasan jamaah. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kaum-kaum mereka bersama orang yang bersaksi atas kaum tersebut, dan Nabi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaumnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi didatangkan untuk menjadi saksi atas mereka semua satu persatu jamaah. Di dunia kita bisa bayar jamaah, yang benar bisa bersalah, yang salah bisa dibenarkan di dunia pakai fulus. Tetapi di sana orang yang menjadi saksi atas kita satu persatu adalah manusia yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling susah payah mendidik kita, mengarahkan kita untuk kita selamat dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang bisa kita katakan kalau kita enggak bisa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam? Lihat jemaah. Iya, kita bisa katakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajina bika 'ala haula'i syahida." Ketika kami datangkan kamu untuk menjadi saksi atas kaummu wahai Muhammad. Itu Nabi nangis jemaah ketika Abdullah bin Mas'ud membaca firman tersebut. Takut Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tetapi lagi-lagi umatnya ini bahkan di antara umat itu enggak kenal siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Boro-boro mau nyontoh, kenal aja enggak. Dan terkadang seseorang itu udah sampai kepadanya hidayah apa? Hidayah pemahaman, dia mampu untuk memahaminya, dia mampu untuk mengenalnya, tetapi lagi-lagi hidayah taufik belum sampai kepada hatinya. Siapa contohnya? Pamannya Nabi. Siapa? Siapa? Naam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk dakwah secara jiharan, terang-terangan, dakwah jahriyah, Nabi alaihi salatu wassalam mengundang keluarganya secara khusus dan manusia secara umum. Kurang lebih berjumlah 540 manusia ketika itu berkumpul di acara walimah yang Nabi alaihi salatu wasallam selenggarakan. Tujuannya setelah diberikan makan dan minum, Nabi ingin mengajak mereka kepada Allah agar mereka menerima, mempercayai akan keislaman, akan ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Iya. Disampaikan ungkapan-ungkapan yang sangat menggelegar, diterima oleh manusia yang memiliki akal dan hati. Lihat, Abu Thalib mengatakan apa? Sesungguhnya ucapanmu ini adalah ucapan yang sangat apa? Yang sangat indah. Dan kita sebenarnya bisa menerima nasihatmu wahai Muhammad. Ya, tetapi lagi-lagi aku enggak bisa meninggalkan apa? Agamanya siapa? Abdul Muthalib. Enggak bisa meninggalkan agama tradisional yang sedang berjalan di muka umum jamaah. Ya, Allahu Akbar. Maka kita harus berusaha untuk belajar jamaah. Apalagi insyaallah taala setelah kita membahas beberapa hikmah dari hikmah dakwah jahriyah secara terang-terangan, ya. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya di antara hikmah dakwah jahriyah adalah apa? Adalah Nabi memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Mendidik umat untuk mengarahkan kepada akidah yang benar. Tauhid, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi memulai dakwahnya dengan orang yang terdekat dan terdekat dengan beliau. Enggak langsung frontal. Meskipun perintahnya dakwah jahriyah, tetapi Nabi memulai dengan dakwah kepada siapa? Orang-orang terdekatnya. Allahu Akbar. Ya. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang akan ada tema yang sangat membuat hati seorang mukmin yang mencintai Nabi alaihi salatu wasalam itu akan merasa Allahu Akbar, sedih jamaah akan bagaimana perilaku orang-orang musyrik ya ketika itu tatkala mereka menentang dakwah Nabi alaihi salatu wasalam pertama kalinya. Di pertemuan yang akan datang insyaallah taala bagaimana sikap orang-orang musyrikun tatkala mereka menentang ya dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kaki kita untuk hadir ke majelis-majelis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang penuh dengan keberkahan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, dan Allah senantiasa menambah iman-iman kita ketika kita pulang bubar dari majelis sirah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Gimana kabar jamaah? Alhamdulillah. Di sebelah kanan sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Semangat, Pak ya? Semangat. Subhanallah. Di sebelah kiri sehat ya? Alhamdulillah. Nikmat sehat ini nikmat yang subhanallah, Pak. Ya. Terkadang seorang muslim itu rela bayar puluhan juta, ratusan juta hanya ingin bisa buang air kecil. Iya enggak, Pak? Hanya ingin bisa buang angin. Allahu akbar. Terkadang nikmat-nikmat seperti itu yang membutakan mata hati kita. Allah berikan betapa nikmatnya, darah mengalir dalam tubuh kita, dalam syaraf-syaraf kita. Allah mudahkan kita untuk mengedipkan mata. Allah mudahkan kita untuk bisa menghirup aroma, yakni oksigen Allah yang Allah berikan kepada kita. Allahu akbar. Iya. Allah bekerjakan bagaimana sistem pencernaan kita dengan baik. Tulang, kedua kaki dan kedua tangan, jantung kita bisa berdetak. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ini nikmat yang sangat agung jemaah. Kalau semua nikmat yang tadi kita sebutin itu enggak berfungsi jemaah, kita bagaikan manusia segumpal daging yang lama-lama akan membusuk dan tak dihiraukan oleh manusia. Benar apa enggak jemaah? Iya. Allahu musta'an. Iya. Maka fama bikum min ni'matin faminallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat yang ada pada kita itu murni pemberian Allah, bukan dari usaha kita, tetapi murni pemberian siapa? Allah, yang harus kita renungi, yang harus kita syukuri. Saudaraku, saudariku yar'akumullahu jami'an. Mempelajari sirah, lagi-lagi kami ingatkan bahwasannya tidak hanya sebatas cerita atau dongeng yang kita sampaikan kepada jamaah sekalian, tetapi jadikan ini sebagai pelajaran yang akan kita terapkan. Kita hati-hati dalam menempuh kehidupan kita yang akan datang. Sebagaimana perkataan sahabat al-jalil Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan istadil bimakan ala ma yakun fa innal umur ishtibah. Ya, jadikan peristiwa-peristiwa yang lampau, ya, ini ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Dan pelajaran yang telah berlalu terapkan di kehidupan yang akan datang. Kenapa? Fa innal umur ishtibah, karena perkara-perkara tersebut itu serupa, sama. Kesyirikan zaman dulu sama nggak dengan zaman sekarang? Bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Allahu akbar. Dan banyak kisah-kisah yang dari zaman dulu ini persis zaman sekarang. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, benar jemaah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka hari-hari itu kami putar, kata Allah, di antara manusia. Ya, maka musibah-musibah yang dahulu dialami oleh orang-orang yang beriman itu juga menimpa. Tetapi enggak seperti apa? Enggak seperti beratnya azab, siksaan yang dialami oleh para sahabat yang ketika mereka itu beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka jauh keimanan kita dengan keimanan para sahabat. Dulu para sahabat ketika mereka beriman kepada Nabi, mereka diazab jamaah. Adapun kita baru dicibir. Ya. Baru dicibir, baru diomongin, udah meninggalkan sunnah. Ya. Jangan seperti itu ya. Maka kita membutuhkan iman dan mental-mental yang kuat untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian dan fitnah-fitnah di kedepan harinya. Saudaraku, saudariku yar'akumullahu jami'an. Kita masuk ke hikmah berikutnya, akan hikmah dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Berkata penulis hafizahullahu taala, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala, fil bad'i bil aqrabin ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulun lil ummah bikamiliha tawdihun li darajati mas'uliyati syakhs. Kata penulis,
ketika Nabi alaihi salatu wasallam memulai dakwah beliau secara terang-terangan, tetapi tetap beliau mengawali dakwanya kepada orang-orang terdekat. Padahal Nabi itu seorang Rasul loh jamaah, yang diutus untuk semesta alam. Lihat, tetapi tetap Nabi memulai dakwah kepada orang-orang terdekat. Allahu Akbar. Iya. Meskipun diutus kepada seluruh manusia, tetapi tetap Nabi memulai dari orang-orang yang terdekat jemaah. Kenapa? Karena ini sebagai penjelas bahwasannya apa? Bahwasannya dalam hal dakwah itu memiliki darajat, memiliki tingkatan-tingkatan. Dan ini dimiliki, diemban oleh setiap manusia yang hendak mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allati tabda'u minal ahli wal aqarib, fa syakhsu mas'ulun an ahlihi, zawjatihi wa auladihi wa walidayhi wa aqaribihi. Kullu man yatadhakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maka Nabi alaihi salatu wassalam atau manusia yang berusaha mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaknya mereka memulai dakwah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dimulai dari orang-orang terdekatnya, dari pasangannya mungkin, iya, dari anak-anaknya, dari kedua orang tuanya, baru dari karib kerabatnya dan manusia-manusia yang lain. Mereka ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperuntukkan bagi mereka yang mengingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ayat yang turun untuk perintah dakwah Nabi secara terang-terangan. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maka sampaikanlah peringatan kepada keluargamu, kemudian kepada kerabat-kerabat terdekatmu wahai Muhammad. Iya. Maka kata penulis, ya'lamu annahu mutalab huwa aidan bi da'wati 'ashiratihi akthar min ghairihim wa ma'a dhalika tajidu ba'd al-afrad yuqassiru fi haqqi ahlihi wa yanshab ma'a ghairihim. Perhatikan jemaah, banyak di antara manusia yang mereka semangat mengajak manusia lainnya untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah ke jalan Allah, tetapi mereka lebih semangat kepada orang lain yang bukan keluarganya. Dia langsung ke kerabatnya, teman-temannya, masyarakatnya. Dia semangat berdakwah kepada mereka, tetapi dia lupa kepada anak istrinya. Anak yang nggak kenal tauhid, anak yang nggak sholat dibiarin. Maka di antara bukti konkret seorang ayah, seorang ibu itu nggak sayang sama anaknya, simple. Ketika azan, anaknya masih tidur dibiarin. Itu bukti konkret. Tapi tentunya ada teknisnya. Ketika anak udah masuk usia tamyiz, usia pantas untuk diperintahkan dan dipukul dan seterusnya. Iya, ini di antara bukti konkret bahwasanya ketika orang tua itu sayang kepada anaknya, maka ajak anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadza qafzun wa tajawuzun lidarajatil mas'uliyah allati hiya akad ma'al aqarib minha ma'a sairin nas. Maka ketika seseorang mulai dakwah kepada bukan keluarganya, maka ini di antara bentuk exercise, yakni percepatan mereka melompati tangga step dakwah yang harusnya mereka dakwahkan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Lihat Nabi jemaah. Nabi memulai dakwanya kepada siapa? Lihat, kepada keluarga terdekatnya. Meskipun Nabi seorang Rasul yang Allah utus untuk alam semesta, tetapi Nabi memulai kepada siapa? Keluarga. Ini lebih penting jemaah. Iya, ini lebih penting. Terutama kita selaku kepala rumah tangga, selaku laki-laki. Ya, maka kita jangan biarkan ketika istri kita, anak-anak kita tidak mentauhidkan Allah atau melakukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran-pelanggaran dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang hendaknya mereka muhasabah, kata penulis. Mereka introspeksi diri dan bertanya kepada jiwanya, "Madza qaddama li auladihi wa zaujatihi alladzina hum tahta yadayhi?" Apa yang telah dia berikan untuk anak-anaknya, untuk istrinya selama hidupnya? Apa yang telah dia serukan kepada mereka? Lihat jemaah, antum bayangin, nanti di akhirat itu akan ada seorang wanita, seorang istri yang akan menggugat suaminya. Ini adalah perkataan tabi'in. Kenapa?
Karena selama hidupnya makana yu'addibuni wala yu'allimuni. Selama hidupnya nih istri, dia mengadu kepada Allah, dia menuntut kepada suaminya. Akan apa? Dia nggak pernah diajarin sholat, dididik, diajarkan Al-Quran. Dituntut nanti di hadapan Allah, na'udzubillah. Sesungguhnya dia hanya memberikan kepadaku hanya nafkah apa? Nafkah materi, hanya roti dari pasar. Allahu Akbar. Lihat jemaah. Ya, maka seorang muslim hendaknya memulai dakwanya kepada orang-orang terdekatnya, terutama kepada keluarga kecilnya, keluarga intinya terlebih dahulu. Ya'muruhum fayuti'un wa yanhahum fayantahun. Hal amarahum bitta'at wa nahahum 'anil ma'asi am huwa ghafil anhum. Kata penulis, apakah mereka selama ini telah memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, mencegah keluarganya dari hal-hal yang mungkar? Ya. Apakah mereka selama ini memerintahkan untuk mentaatkan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka senantiasa terlalaikan untuk mengingatkan saudaranya, keluarganya tatkala keluarganya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Fi surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman tutup kupingnya jemaah. Allah mengistimewakan orang-orang yang beriman. Allah panggil mereka yang beriman kepada Allah. Yang enggak beriman tutup kupingnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Iya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka Allah. Karena bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala itu dari manusia dan batu. Yang mana neraka Allah itu akan dijaga oleh malaikat yang ghilazun syidad, yang mereka kasar dan keras. Buruk perangainya, seram tampilannya, mengerikan jamaah. Ghilaz syidad, lihat jamaah. Enggak pakai sighah ghalidh, syadid, enggak. Tapi pakai bentuk hyperbolis, bentuk mubalaghah, ghilaw, syidad, sangat keras dan sangat kasar. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi di samping itu mereka sangat mentaati Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak pernah menyelisih apa yang Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat Allah tersebut. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan. Mereka nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka kata Ali bin Abi Thalib, makna qu anfusakum wa ahlikum nara, itu maknanya apa jemaah? Allimuhu wa addibuh, ajarkan ilmu agama dan didik dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam qad qarrara hadzal manhaj wa huwa al-batu bil aqrab fal aqrab fi ad-da'wa ila Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan manhaj, metode yang telah diikrar, ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada seluruh manusia. Bahwasannya apa? Nabi memulai dakwah kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Summa khutimat hadhihi al-ayah biqaulillahi subhanahu wa ta'ala. Akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maka sampaikan peringatan kepada keluargamu, kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad. Perintah awal dakwah jahriyah. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tersebut, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Maka hendaknya engkau berlaku santun wahai Muhammad, rendahkan sayapmu. Maksudnya apa? Berlaku tenang, sabar, berlemah lembut kepada orang-orang yang mengikutimu, yang beriman kepadamu wahai Muhammad. Lihat jemaah, enggak keras. Allahu akbar. Fa in 'asawk faqul inni bari'un mimma ta'malun. Apabila mereka yang enggak mau beriman kepadamu wahai Muhammad, debat mereka, rendahkan mereka, caci maki mereka, cap mereka dengan ahli neraka, ahli bid'ah. Enggak jemaah. Apa? Allah perintahkan, faqul inni bari mimma ta'malun. Katakan, aku berlepas diri dari apa yang telah kalian lakukan. Allahu akbar. Lihat, enggak pakai debat jemaah, tinggalkan. Inni bariun mimma ta'malun. Ya, ini kepada mereka dedengkot-dedengkotnya jemaah. Ya, maka sekali lagi dalam dakwah ini kita harus perhatikan. Ya.
Tatkala kita berdakwah kepada mereka yang memang pentolannya orang-orang yang memusuhi Islam, mengajak manusia, mendoktrin manusia untuk memusuhi Islam dan sunnah, ini sih beda dakwanya. Ini dengan al-wala dan bara. Ya. Diingatkan, kalau nggak mau juga nurut, masih juga bandel, tinggalkan, dihajar. Jangan gabung, jangan nyemplung di situ. Khawatir Allah samakan satu sama lain hati kalian nanti. Adapun awamnya, cuma pengikutnya yang nggak tahu ini itu, maka tetap bermuamalah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Hendaknya engkau bertawakal, yakni melakukan apa? Menyandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya engkau bertawakal wahai Muhammad kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. La yahumuka adawata aqaribika laka bisababi da'watika bal ittakil 'ala Allah wa'tamid 'alaihi wa la tujamil aqaribaka raja'an nusratin aw 'aunin. Kata penulis, maka jangan palingkan wajahmu dari mereka yang memusuhi Islam, yang menentang Islam, menentang sunnah disebabkan dakwahmu wahai Muhammad. Lihat. Ya, maka ittaqil 'ala Allah, sandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'tamid 'alaihi. Ya. Wala tujamil aqaribaka raja'an nusratin aw 'aunin. Jangan kau berbasa-basi ketika berdakwah kepada manusia, mengharapkan imbalan atau mengharapkan pertolongan serta hal-hal kebaikan dari mereka. Maka ketika dakwah kita harus menyampaikan dengan yang hak. Meskipun pahit, sampaikan dengan cara yang baik. Tidak ada mujamalah, basa-basi di dalam berdakwah. Sampaikan ini terbentuk cinta seorang hamba kepada saudaranya. Saudaraku, saudariku ya ra'akumullahu jami'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengulang berkali-kali akan perintah apa? Akan wa anzir, yakni sampaikan peringatan. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, inni lakum nadhirun baina yaday 'adzabin syadid. Ketika Nabi berada di atas bukit Safa dan mengumpulkan manusia, ya sabaha telah kita sampaikan. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inni lakum nadhir. Aku bagi kalian adalah sebagai apa? Orang yang memberikan peringatan baina yaday azabin syadid. Sungguh di antara kita, yakni bagi mereka yang tak mau beriman kepada Allah, yang tak mau mengikutiku, maka bagi mereka azab yang sangat syadid. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku ya ra'akumullahu jami'an. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka teruslah sampaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan jangan kau hiraukan ucapan-ucapan atau sikap-sikap yang orang-orang musyrik tuduhkan atasmu. Lihat. Iya. Maka makna dari fasda' di sini kata penulis hafizahullahu taala bima'na al-quwwah was-salaba wal-wuduh, wa hakadha yakunu al-muslim hinama yad'u ila rabbih da'wata al-wathiq min qawlihi alladhi ya'lu biha wa yarfa' biha sawtah la yakhjal wa la yastahi man 'arada dinahu aw al-haditha anhu. Kata penulis jemaah, maka di antara hikmah firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kau berpaling, fasda', terus sampaikan firman Allah, terus dakwahkan kepada mereka, dan jangan kau berpaling, kau hiraukan ucapan orang-orang yang memusuhimu dari kalangan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara pelajaran yang bisa diambil oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika mereka berdakwah kepada Allah. Apa? Mereka harus tampil dengan percaya diri. Sampaikan terus, jangan malu. Sampaikan dengan cara yang hikmah, dengan adab yang indah, dengan kesabaran, dengan senyum. Ya, karena bukan tujuan kita untuk mereka mengikuti kita, tidak. Tetapi sampaikan kebenaran tersebut. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya peran hidayatul irsyad, nasihat, tunjukkan mereka, tetapi hidayatul taufik murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berikutnya jemaah, kata penulis hafizahullahu taala, limadha hadhihi almuwajahatul qawiyyah min Abi Lahab wa hadha al-'ada' al-mul'an
awwalul lahzah. Lihat jemaah, ketika Nabi memulai dakwah dengan cara terang-terangan. Di beberapa hadis yang telah kita sampaikan, Nabi mengumpulkan manusia ketika Nabi berada di atas bukit Safa. Iya. Tetapi Nabi mendapatkan pertentangan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat dari pamannya sendiri. Dari siapa? Dari Abu Lahab. Nih Ami nih emang nih. Ami nih emang nih paman nih. Subhanallah. Lihat. Abu Lahab ini di antara paman yang sangat membenci dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka ini di antara bukti nyata bahwasannya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak berpatokan kepada dakwah asabiyah atau asyairiyah. Maksudnya apa jamaah? Dakwah Nabi ini enggak ada kaitannya dengan kekeluargaan jamaah. Lihat, faham maksudnya enggak jamaah? Nggak ada kaitannya kepada kekeluargaan. Bagi mereka yang beriman meskipun bukan keluarga, mereka akan selamat. Sebagaimana ucapan Nabi kepada Fatimah, kepada keluarganya yang lain di awal perintah dakwah jahriyah. Allahu akbar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian kelak di hadapan Allah kecuali apa? Keimanan kalian. Allahu akbar. Lihat. Meskipun nasabnya dekat, kalau zaman sekarang kan belum tahu nasabnya jamaah, masih diprediksi deh, belum pasti. Zaman dulu ini lengket, jatuh langsung di bawahnya jamaah. Ini belum tentu selamat ketika mereka nggak beriman, nggak mengikuti petunjuk yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nggak bisa selamat jamaah. Di antara bukti nyata bahwasannya dakwah Nabi tidak ada kaitannya dengan kekeluargaan. Bagi mereka yang beriman, meskipun mereka tidak ada hubungan dengan kekeluargaan, maka itu adalah saudaranya Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya saudara adalah saudara seislam. Allahu akbar. Lihat. Anna hadhihi ad-da'wa laysat da'wa al-asyairiyah aw 'asabiyyah al-qabaliyah, bal huwa dinun wa risalatun min Allah subhanahu wa ta'ala ila khalqihi minal insi wal jin. Ini adalah agama dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya dari kalangan manusia dan jin. Saudaraku yarhakumullahu jami'an. Yang terakhir, di antara hikmah dari dakwah jahriyah ini hikmahnya panjang jamaah. Ini kita ambil kesimpulannya aja. Kalau ceritain sampai malam deh, nggak kelar. Taib. Ya, paham kan jamaah ya? Paham? Udah paham dulu aja ya. Paham dulu deh, gimana ntar deh. Pura-pura paham dulu aja deh, pura-pura paham. Taib, hikmah yang berikutnya jemaah. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, wa laqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Jemaah, Abu Jahal ini enggak bakal tinggal diam akan dakwah jahriyahnya Nabi, dan mereka mulai was-was. Kenapa? Karena dakwah jahriyah ini berdekatan dengan mawasimul hajj, dengan musim haji. Akan datang orang dari luar Arab dan dengar dakwah Nabi. Oh, makin takut ya Abu Jahal. Sampai merinding jemaah. Subhanallah. Bayangkan perasaannya Nabi alaihi salatu wasallam dan perasaannya Abu Jahal kondisi saat itu. Ketakutan dia. Maka setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada seluruh manusia, Abu Jahal ngikutin di belakangnya. Ini orang gila, ini pendusta, ini tukang sihir. Begitu jamaah. Gimana coba jamaah? Pamannya sendiri jamaah. Kebayang nggak? Kebayang nggak jamaah? Allahu akbar. Antum lagi dakwah kepada teman antum, saudara antum. Emang antum bukan Nabi, antum sedang mengajak mereka kepada sunnah Nabi, mengajarkan, tetapi paman antum bilang jangan dengerin orang gila. Paman, gimana perasaan kita? Ini Nabi alaihi salatu wasallam, betul Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah, sedih jemaah. Terus ini berjalan setiap hari, tak henti-hentinya Abu Jahal menghina keponakannya langsung. Iya. Ketika itu hati Nabi mulai resah jemaah, mulai sempit, mulai sedih. Ya Allah, sedih jemaah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi alaihi salatu wasallam. Turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad na'lam annaka yadhiqu sadruka." Sungguh
kami mengetahui wahai Muhammad akan kesempitan hati yang kau rasakan. Bima yaqulun, atas apa yang mereka katakan kepadamu. Lihat, Allah dari balik langit ketujuh mengetahui kondisi hati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah Subhanahu wa taala dari balik langit ketujuh mengetahui kondisi hati kesedihan yang Nabi kita alami sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau antum dimusuhi satu masjid masih lebih ringan, iya enggak? Daripada dimusuhi satu keluarga, jamaah. Allah, berat jamaah, berat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat jamaah, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Muhammad, maka bertasbihlah kepada Rabbmu. Yang dengan katakan apa? Subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbik, dengan seraya kau memuji Allah, memuji Rabbmu. Mengatakan tasbih dan tahmid, yakni subhanallahi wa bihamdihi. Maka di dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan, suatu ungkapan, khafifatani 'alal lisan, suatu kalimat, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh seorang hamba dengan lisannya, dengan lidahnya. Lihat, ucapan yang sangat apa? Yang sangat ringan diucapkan oleh seorang hamba dengan apa? Dengan lisannya. Dan ucapan tersebut ini tsaqilatani fil mizan, bisa memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Bayangin jemaah, ucapan yang sangat ringan oleh lisan-lisan manusia ini bisa memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat seorang hamba. Bukan cuma itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, habibatani, lihat, ilar rahman, dan kalimat ini, ucapan ini sangat Allah cintai jemaah. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, di samping itu kalimat itu sangat mudah diucapkan, memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba, mengundang cinta Allah. Tetapi banyak di antara manusia yang berat mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahu akbar. Lihat jemaah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi mi'a marrah, 100 kali di waktu pagi harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan apa? Seluruh dosa-dosanya, meskipun dosa-dosa tersebut sebanyak buih-buih di lautan. Allahu akbar. Iya jemaah. Tinggal kembali ke keimanan kita. Kita percaya enggak dengan itu? Kita mau enggak mengamalkan itu? Allahu akbar. Iya, ucapan yang sangat ringan di lisan seorang hamba, ya, berat di timbangan seorang hamba, dan bisa mengundang cinta Allah. Apa itu jemaah? Apa jemaah? Na'am, subhanallahi wa bihamdihi. Allahu akbar. Wa kum minas sajidin, dan perbanyak sujud engkau wahai Muhammad. Maksudnya apa? Perbanyak salat. Maka ini di antara solusi. Lagi-lagi jemaah, Islam, ilmu adalah solutif bagi seorang mukmin. Seseorang yang melepaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa busyra lil muslimin." Lihat, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada kalian sebagai tibyan, penjelas bagi segala bentuk permasalahan hidup seorang hamba di muka bumi ini. Bukan cuma itu, Allah jadikan Al-Qur'an sebagai apa? Wahudan, petunjuk bagi mereka yang hendak mencari petunjuk. Ya Allah, bukan cuma itu jamaah. Warahmah, sebagai apa? Kasih sayang bagi mereka. Wabushra, dan kabar gembira juga bagi mereka. Bagi siapa? Lil muslimin, bagi mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sujud, salat
adalah solusi kehidupan seorang hamba ketika mereka ditimpa dengan ujian-ujian yang berat, jemaah. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah kepada Allah tatkala ujian-ujian tersebut melanda dalam kehidupan seorang hamba, dalam kehidupan kita, jemaah. Jangan sampai tatkala ujian itu berat menimpa kita, kita malah nggak sholat. Gimana? Kita bukan mendekat kepada Allah, malah kita nggak sholat, kita nggak doa, kita nggak bertawakal, kita nggak doa kepada Allah, kita nggak perbanyak sujud kepada Allah, kita nggak hadir ke majelis ilmu, menenangkan hati kita, memberikan kenyamanan batin bagi kita. Malah dia menjauhkan diri dari ibadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik, jemaah. Ya. Maka ayat ini memberikan isyarat, kata penulis, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadiqu sadruhu bisababi aqwalihim al-mu'anadah lid-din wa qad bayyana Allah subhanahu wa ta'ala lahul hal fi dzalika fi qoulihi ta'ala. Maka ini di antara bentuk bahwasannya hati Nabi itu mengalami apa? Sesak, jemaah, sempit, sedih, jemaah. Atas apa? Atas ucapan-ucapan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad na'lam annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan Allah tutup ayat ini dengan apa? Dengan firman Allah, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, wahai Muhammad, terus sabar, sembahlah Allah sampai al-yaqin mendatangimu. Yakni apa al-yaqin, jemaah? Kematian, al-maut, jemaah. Sabar, jemaah. Sampai kapan kita sholat, jemaah? Sampai kita mati, jemaah. Udah selesai. Kita mati, meninggal dunia, kita wafat, selesai, udah, kita nggak sholat lagi kok, jemaah. Sabar. Sampai kapan kita hadir ke majelis ilmu, kita belajar, jemaah? Sampai kita meninggal dunia. Sabar. Terus Allahu Akbar. Lihat, jemaah. Ya. Maka ketahuilah bahwasanya orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meniti di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan ada ujian, rintangan dalam kehidupannya, dalam mengarungi kehidupan ini, jemaah. Enggak bisa dia santai-santai sebagaimana kehidupan yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang keliru, yang buruk datang dari anak dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala terlepas dari keburukan dan kesalahan-kesalahan tersebut. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.